huruf hamas pasti akan mengeluarkan nafas, ya. Seperti begini contohnya. Ha, ha, ya. Bedanya dengan huruf hamzah yang jahar, dia tidak mengeluarkan nafas, tapi hanya mendorong suara keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar sahabat Tahsin dan Tilawah, pecinta Al-Qur'an dimanapun berada? Kembali lagi di channel Tahsin dan Tilawah, channel yang akan mengupas berbagai hal tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an, bacaan-bacaan tartil. Maka dari itu, bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini agar terus berkembang, bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain dengan membagikan video ini kepada sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa juga like, subscribe-nya. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi sahabat semuanya. Baiklah sahabat Tahsin dan Tilawah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang makharijul huruf yang kedua, yaitu al-halqu. Seperti yang kemarin di video kemarin kita sudah membahas makhraj aqsal halqi atau tenggorok pangkal tenggorokan. Maka video kali ini kita akan melanjutkan makhraj yang ketiga, yaitu wasatul halqi, ya, wasatul halqi. Tapi mungkin terlebih dahulu, ya, sebelum kita lanjutkan makhraj yang ketiga, sepertinya ada yang terlupa tentang sifat-sifat huruf aqsal halqi, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Sahabat bisa melihat, ya, di layar bahwa huruf hamzah dan huruf ha yang keluar dari makhraj yang sama, ya, yang keluar dari makhraj yang sama tetapi bisa berbeda hurufnya. Itu dikarenakan karena dua huruf tersebut memiliki sifat yang berbeda. Bisa disimak di tabel berikut ini. Huruf hamzah memiliki sifat al-jahr atau jelas, ya, terang dan tanpa mengalir nafas. Itu pengertian secara singkat dari al-jahr. Sebaliknya huruf ha, ya, itu memiliki sifat al-hams. Al-hams atau dalam arti samar, ya, di mana pengertiannya adalah mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf tersebut, ya. Mengalir nafas yang kemarin kita berikan contohnya. Huruf-huruf yang mengalir nafas itu ketika dibaca, ketika kita mengucapkan huruf hamas, kita cek di depan mulut kita, huruf hamas pasti akan mengeluarkan nafas, ya. Seperti begini contohnya. Ha, ha, ya. Bedanya dengan huruf hamzah yang jahar, dia tidak mengeluarkan nafas, tapi hanya mendorong suara keluar. A, a, ha, ha, a. Meskipun sama-sama bersuara, tapi huruf hamzah jelas tidak mengalir nafas, dan huruf ha itu hamas diikuti dengan air nafas. Sifat yang kedua adalah syiddah, ya, syiddah yang artinya kuat, keras atau berat, bisa begitu diartikan seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Huruf hamzah diucapkan dengan kekuatan, ya, dengan kekuat sehingga dia nampak keras bacaannya. Contohnya a, ya, a, i,
ba, ya. Sampai ketika sukun pun dibaca dengan keras, ba, ya, seperti itu contohnya. Nah, sebaliknya huruf H itu memiliki sifat rokhawah. Jadi lawannya dari kuat adalah lemah, lawannya dari berat adalah ringan. Jadi mengucapkan huruf H itu dengan tenaga yang cukup ringan atau tenaga yang cukup lemah, seperti yang tadi sudah kita contohkan. Ha, 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 ya. Terlebih dahulu ada aliran nafas sebelum huruf H itu diucapkan. Ha, ha, ya. Seperti itu sifat huruf hamzah dan huruf H. Adapun sifat yang lainnya, di sini ada lima sifat, ya, 2 sifat berlainan, yang sisanya 3 sifat berikutnya sifatnya sama. Yang pertama istifal, ya, istifal itu artinya turunnya lidah ketika mengucapkan huruf aqsal halqi. Nah, contohnya seperti yang pada gambar yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, di sini ini lidah posisinya di bawah alias asfal, ya, istifal kata istafala, istafala ya, stabilu istifalan. Jadi lidah itu disengaja dibuat turun. Jadi kita membaca huruf hamzah dan H itu sengaja lidah kita, ya, dibuat turun seperti pada gambar ini, sehingga tidak nampak naik atau menggembung ke atas, bukan ya, tapi a ha, begitu, ya. Jadi lidahnya dibuat turun, jangan sampai ada yang bergelombang, ada yang nekuk. Bahkan kadang punggung lidahnya jangan sampai ada yang naik, pangkal lidahnya jangan sampai ada yang naik sehingga terdengar tebal. Nah ini salah. Ya. Seharusnya lurus dari ujung sampai pangkal. Gitu. Baik teman-teman, itu contohnya sifat istifal, ya. Kemudian berikutnya sifat yang keempat adalah infitah. Infitah itu artinya adalah terbuka. Terbuka artinya ketika kita mengucapkan huruf itu di awal dengan membuka mulut, ya. Nah, kemudian lidah kita harusnya di bawah, ya. Contohnya kita kembali ke gambar, ya, di atas ini. Jadi mulut dibuka. Nah, lidah juga dia turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Sehingga bagian ini antara mulut sampai rongga mulut ini, bibir dan rongga mulut ini betul-betul terbuka, ya. Jadi ada terbuka begitu. Itu namanya infitah. Ketika mengucapkan a, ha, jadi nggak bisa dibaca dari diam, menutup bibir, menutup mulut, kemudian dibuka. Tidak seperti itu, tapi dimulai dari membuka mulut, sedikit membuka mulut, kemudian kita tahan nafas, tahan suara, kemudian diucapkan ya, i, u, dan seperti itu. Huruf H juga sama, ha, hi, hu. Begitu contohnya huruf istifal dan infitah. Berikutnya adalah sifat ismat, ya, ismat artinya tertahan. Ini secara istilah, ya. Jadi seolah-olah suara kita itu tertahan di rongga mulut, ya, tertahan dari dalam sehingga makhraj yang berada jauh dari mulut, ya, rongga mulut ini disebut dengan sifat ismat karena memang makhrajnya yang jauh dari mulut, ya. Jadi kita jauh dari bibir, maksudnya hitungannya makhraj itu dikatakan aqsal halqi, ujung dari tenggorokan itu diukur dari makhraj yang paling luar, yaitu bibir. Makhraj yang paling luar itu bibir, yang paling nampak, yang paling luar. Baru kemudian yang paling ujung adalah ujung atau pangkal tenggorokan, ya. Sehingga disebut aqsa, yang paling jauh. Makhraj yang paling jauh bisa diukur dari makhraj yang paling luar, ya, paling luar, yang paling luar dari tubuh kita
dan yang paling jauh, paling dalam rongga tenggorokan. Nah, itu sifat ismat adalah setiap huruf yang makhrajnya dalam, ya, dalam, lepas dari bibir, lepas dari ujung lidah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa sifat huruf hamzah dan ha.